Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Figriani dengan NIM 7101420225. Saya dari Rombel Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview berita terkait ancaman resesi yang akan dialami oleh Indonesia dan juga negara-negara lain di tahun 2023. Namun sebelum kita membahas terkait dengan resesi tahun 2023, kita akan sedikit melihat situasional pada saat ini terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, tahun 2022 ini kita mengalami kesulitan dalam perekonomian. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa meredanya COVID-19 ini meningkatkan permintaan atau juga demand. Ini diakibatkan dari masyarakat itu mulai berpergian gitu, dan itu akan meningkatkan konsumsi. Menurut Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, beliau memproyeksikan bahwa ekonomi dunia itu akan mengalami resesi di tahun 2023. Kelemahan ini dilihat dari angka manufaktur yang mulai melambat dan proyeksi resesi tahun depan itu juga dilihat dari fakta dari negara-negara besar itu mulai melakukan penguatan gitu, pengetatan, yaitu menaikkan tingkat suku bunga, di mana dalam acuan waktu yang bersamaan gitu, seperti mulai dari Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, dan juga Inggris. Jadi di sini tuh ada 3 inti penyebab dari ancaman resesi tahun depan ya. Jadi itu ada, yang pertama itu ada inflasi, yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada kelambatan manufaktur. Dan dari ketiga faktor tadi itu saling berkaitan atau saling berhubungan gitu. Kan kelambatan manufaktur itu disebabkan oleh daya beli masyarakat itu yang mulai berkurang gitu. Dan daya beli masyarakat yang berkurang ini tuh akan menyebabkan manufaktur itu tidak berproduksi atau tidak menjual barang produksinya, karena barang yang dijual itu tidak dibeli oleh masyarakat dikarenakan harganya itu yang mahal, dan harga yang mahal itu kan akan meningkatkan atau menyebabkan inflasi yang tinggi kan ya teman-teman. Jadi inflasi yang tinggi itu harus ada kebijakan untuk menekan inflasi yang tinggi itu, dan kebijakan untuk menekan inflasi yang tinggi itu adalah dengan meningkatkan suku bunga. Dan ketiga faktor tadi kan saling berhubungan ya, jadi tuh di dalamnya itu harus ada perbaikan gitu, dan yang harus diperbaiki itu adalah daya beli masyarakat. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat dikala inflasi itu sedang tinggi karena barang-barang itu yang cukup mahal. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menuju angka inflasi dunia per Agustus. Ada beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, Indonesia, India, Brazil, Amerika, dan juga Inggris itu mengalami inflasi ya teman-teman. Dan dari beberapa negara tersebut itu ada yang tingkat inflasinya itu di bawah negara Indonesia, tapi juga ada beberapa negara yang tingkat inflasinya itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Sebagai contoh itu Jepang ya teman-teman. Jadi Jepang itu mengalami inflasi kurang lebih 3%, dan itu di bawah inflasi Indonesia, di mana Indonesia itu per Agustus itu tingkat inflasinya kurang lebih 4,7%. Dan beberapa negara inflasinya itu di atas Indonesia seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Sebagai contoh Inggris ya. Inggris itu per Agustus itu tingkat inflasinya itu mencapai 9,9%, di mana inflasi 9,9% ini kan hampir ke 10% ya teman-teman.
ditambah nilai pound sterling itu terus melemah ya, dan rata-rata itu berakibat kepada nilai mata uang dunia. Dan melemahnya pound sterling ini juga mengakibatkan kekhawatiran pasar dengan kondisi stabilitas ekonomi Inggris yang mengalami krisis ekonomi. Dan pada saat itu Inggris itu kehidupan di Inggris itu cukup mahal ya, terutama yaitu biaya listrik dan juga biaya makan akibat imbas dari krisis energi dan juga krisis pangan. Itu terjadi karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Dampaknya inflasi di Inggris itu meningkat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dari Indonesia sendiri, ada beberapa lembaga internasional yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2022 dan tahun 2023. Yaitu ada data dari lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan juga ADB. ADB ini adalah singkatan dari Asian Development Bank. Untuk IMF dan ADB sendiri itu memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami keterlambatan gitu di tahun 2023. Kalau di IMF sendiri itu memproyeksikan itu dari 5,3% itu menurun menjadi 5,2%. Sedangkan dari ADB sendiri itu memproyeksikan dari 5,4% menjadi 5%. Sedangkan Bank Dunia itu memproyeksikan dari bulan Juni itu angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu naik dari 5,1% menuju 5,3%. Kemudian ya, selain dari lembaga-lembaga tersebut itu ada ekonom juga berpandangan ancaman dari investasi, karena di tahun 2023 itu kan tahun pemilu ya. Jadi kalau tahun pemilu investasi melambat, jadi korporasi itu tidak melakukan corporate action, tidak melakukan pembangunan, dan data investasi terakhir itu kurang lebih 3%. Jadi yang harus diwaspadai oleh pemerintah dalam mencegah ancaman resesi yang berkelanjutan itu adalah menjaga konsumsi domestik dan inflasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan dari sisi investasi. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.